welcome to podcast Hukum Tata Negara dengan topik kewarganegaraan. Di sini telah hadir bersama saya narasumber-narasumber hebat dan memiliki landasan yang kuat untuk hadir bersama saya pada podcast hari ini. Sebelum melangkah lebih jauh masuk dalam topik kita pada hari ini, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yanto Aprianus Pria, biasa dipanggil Yanto. Selanjutnya saya persilakan pada narasumber yang pertama untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya dan sudah memberikan ruang untuk saya hadir di sini. Langsung saja perkenalkan, nama saya Vincensius Jenikuhre, biasa dipanggil Vincent. Salam kenal untuk kita semua. Halo Kak Vincent. Halo. Selamat datang di podcast hari ini. Selanjutnya ada narasumber kedua yang merupakan perempuan satu-satunya di antara narasumber yang hadir pada hari ini. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan untuk memperkenalkan diri Kakak cantik. Baik, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Justina Sikone Anissa, biasa dipanggil Justin. Halo Kak Justin. Halo, Kak. Selamat bergabung. Selanjutnya ada narasumber ketiga. Beliau juga tidak kalah tampan, merupakan salah satu narasumber yang hadir bersama saya pada podcast hari ini. Untuk itu saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Justinus Padrianto I, biasa dipanggil Padri. Halo Kakak Fadri. Hai. Selamat datang di podcast hari ini. Selanjutnya ada narasumber yang terakhir. Narasumber kita yang terakhir ini merupakan pria paling ganteng di antara narasumber yang hadir pada hari ini. Selanjutnya saya persilakan untuk Kakak Ganteng memperkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Oscar Lucy, bisa disapa Oscar. Halo Kakak Oscar. Halo kakak. Selamat bergabung pada podcast kita hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada topik kita, yakni kewarganegaraan, di mana topik ini merupakan topik yang sangat hot ya pada zaman sekarang dan perlu untuk diketahui masyarakat luas. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu pada Kakak Vincent. Menurut Kakak Vincent, kewarganegaraan itu apa sih? Baik, pada topik hari ini berkaitan dengan kewarganegaraan, ya kalau menurut saya sih harus kita bahas sebab topik hari ini harus dipahami oleh setiap orang baik dimanapun berada. Nah, dari sini melihat dari topik kewarganegaraan itu yang saya tangkap itu ada dua subjek. Yang pertama itu warga dan negara. Nah, pada dua subjek tersebut memiliki definisi tersendiri. Sini definisi dari warga. Warga merupakan sekumpulan masyarakat yang mendiami di suatu tempat yang dapat mengelola atas hak-hak yang terdapat pada tempat tersebut. Sedangkan negara merupakan sebuah institusi yang mengatur suatu tempat yang di dalamnya itu terdapat masyarakat dan segala kumpulan manusia yang dapat mengelola keadaan pada tempat tersebut. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa dari warga dan negara. Kewarganegaraan merupakan sekumpulan orang atau masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang kemudian dilindungi oleh sebuah konstitusi yang dapat merangkul dan mengurus segala sesuatu yang berada di tempat tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Vincent untuk pemahamannya yang sangat luar biasa.
Menarik sekali di sini Kakak Vincent mengatakan bahwa kewarganegaraan itu terdiri dari dua subjek, yaitu negara dan warga. Selanjutnya saya mau bertanya sedikit kepada narasumber kita yang cantik. Menurut Kakak Justin, apa sih kewarganegaraan itu? Baik, melanjutkan dari definisi yang diberikan oleh Kakak Vincent, menurut saya itu kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep keluargaan, di mana kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dan kontrol suatu politik tertentu yang dimana mempunyai hak dalam berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan politik. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Kakak Justin untuk paparan pemahamannya mengenai dengan topik kita pada hari ini, yakni kewarganegaraan. Nah, di sini berdasarkan pengertian dan berdasarkan paparan yang teman-teman paparkan mengenai dengan kewarganegaraan, mungkin dari narasumber yang hadir pada hari ini memiliki satu atau dua masalah yang dapat kita bahas pada podcast hari ini. Baik, mungkin saya bisa sampaikan satu permasalahan berkaitan topik yang kita bahas hari ini, yaitu topik di sini yang saya ambil itu suatu masalah yang sedang terjadi di satu daerah. Nah, permasalahan tersebut merupakan terjadi pada suatu anak atau pada seorang anak, di mana status kewarganegaraannya pada saat ini belum diakui atau belum diketahui. Nah, karena seorang anak tersebut memiliki orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraannya yang sama. Ini bapaknya dari kewarganegaraan yang berstatus asing dan mamanya berstatus warga negara Indonesia. Nah, sedangkan kenapa di sini saya ambil itu karena anak tersebut memiliki orang tua, yaitu ibu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, sudah meninggal dunia. Yang jadi permasalahannya, anak tersebut tidak mengetahui apa yang menjadi kewarga negara. Dia berstatus warga negara Indonesia atau warga negara asing gitu. Nah, di sini dari permasalahan di sini saya mau kita bahas atas persoalan tersebut. Mungkin saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Vincent untuk masalah yang diangkat pada podcast hari ini. Menarik sekali ya pada narasumber. Di sini Kakak Vincent mengangkat sebuah masalah, di mana masalah yang timbul di suatu daerah tentang masalah status kewarganegaraan. Jadi di sini menarik sekali untuk kita bahas. Untuk itu saya berpaling dulu pada bagian sebelah kanan saya ada dua narasumber di sini. Saya mau bertanya dulu kepada Kakak Fadri. Menurut Kakak Fadri, bagaimana tanggapan Kakak Fadri mengenai kasus yang telah dipaparkan oleh Kakak Vincent? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi terkait masalah yang disampaikan oleh Kakak Vincent tadi. Sebelum saya mau menanggapi lebih lanjut terkait masalah tersebut, saya mau bertanya dulu kepada Kakak Vincent, apakah anak yang status kewarganegaraannya tidak jelas tadi, dia bertempat lahir di negara Indonesia atau di negara asing? Baik, langsung saja Lanjut. Kalau anak ini memang dia lahir di sini di Indonesia, di tempat atau dari daerah si mama itu. Memang anak ini sudah berusia belasan yang mau mengajar untuk bisa membuat
kartu tanda penduduk yang menjadi catatan untuk bisa diakui kewarganegaraan Indonesia ini. Memang orang tua dari anak ini, yaitu si ibu, memang sudah meninggal dari beberapa tahun yang lalu. Memang anak ini lahir juga di luar nikah. Di luar nikah sah. Iya, di luar nikah sah. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Kak Vincent yang sudah menjawab dari pertanyaan saya tadi. Kalaupun misalnya anak tersebut lahir di Indonesia, nah tidak salah kalau misalnya anak tersebut jadi warga negara Indonesia, karena menurut asas atau kriteria untuk jadi warga negara Indonesia itu salah satunya itu bertempat lahir di Indonesia, maka tidak salah status warga negaranya itu bisa di Indonesia. Mungkin itu saja tanggapan dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Fadri untuk tanggapan yang sangat luar biasa. Kita bergeser sedikit ke sebelah kiri dari Kakak Fadri. Ada narasumber yang ganteng sekali yang juga hadir bersama kita dalam podcast hari ini. Kakak Oscar bisa minta atau bisa berikan sedikit tanggapan mengenai kasus yang ada. Baik, kalau menurut saya anak tersebut bisa diambil ayahnya untuk dijadikan warga negara asing ataupun warga negara Indonesia, karena anak tersebut lahir di Indonesia dan sesuai dengan asas keluarga negara yang sudah ditetapkan oleh Kakak Fadli tadi, maka anak tersebut berhak untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Kakak Oscar untuk tanggapan yang sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya saya berikan kesempatan lagi kepada Kakak Vincent untuk menanggapi pernyataan dari kedua narasumber kita. Baik, terima kasih Kak Fadri dan Kak Oscar yang sudah memberikan solusi bahwa anak ini bisa menjadi kewarganegaraan Indonesia dengan menggunakan asas kelahiran. Nah, memang di sini saya ingin sampaikan itu kenapa? Karena pemerintah setempat dan keluarga dari ibu anak ini menggunakan asas kelahiran tersebut. Namun kemudian dibantah oleh si bapak ini atau ayah tersebut, ya, dari ayah ini membantah. Nah, di sini saya memang sejujurnya saya mengangkat itu dengan catatan kita dapatkan solusi untuk bisa saya kembali dan saya sampaikan, saya panggil dari dua belah pihak untuk menyampaikan atas solusi yang kita berikan ini. Sebetulnya sih dari ibu atas anak ini memang menginginkan untuk mengasuh anak ini di tempat itu. Namun ya mau dikatakan bagaimana, karena pro dan kontra sehingga terjadi hal seperti ini. Nah, saya percaya bahwa setelah saya pulang untuk memanggil kedua belah pihak ini berbicara dan saya sampaikan solusi yang sudah kita bahas hari ini, kemudian saya yakin bahwa kalau bicara dari hati ke hati, masalah ini bisa clear dan status kewarganegaraan dari anak ini bisa diakui supaya bisa jelas, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang menjadi kecenderungan atas anak ini. Begitu yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya kembali. Baik, terima kasih Kakak Vincent atas tanggapan balik yang sangat luar biasa. Kita berpindah sedikit ke sebelah kiri dari Kakak Vincent. Ada narasumber cantik di sana, Kakak Yustin.
saya berikan waktu dan kesempatan untuk memberikan sedikit tanggapan dari Kakak Yustin. Oke. Baik, menanggapi dari diskusi kita, di sini saya mendapat memberikan solusi bahwa yang memiliki hak penuh atas anak tersebut adalah orang tua kandung yang masih hidup, di mana yakni ayah dari anak tersebut. Dengan catatan si ayah tersebut harus bertanggung jawab penuh atas kehidupan si anak. Baik, terima kasih Kakak Yustin untuk solusi yang telah ditawarkan. Berdasarkan pengamatan saya sepanjang diskusi kita pada podcast kali ini, dapat saya simpulkan bahwa yang berhak untuk mengasuh anak tersebut ialah orang tua kandung dari anak tersebut, di mana orang tua kandung yang masih hidup tersebut adalah ayah dari anak tersebut. Nah, di sini saya sedikit memberikan arahan pada keluarga dari mama dari anak tersebut untuk bisa melapangkan dada untuk melepaskan anak tersebut supaya anak tersebut bisa hidup bersama ayahnya. Namun di sini saya memiliki catatan bahwa ayah dari anak tersebut harus bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak dan kewajiban dari anak tersebut agar kehidupan dari anak tersebut bisa berjalan dengan baik. Mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari podcast hari ini sekian. Terima kasih. Terima kasih Kakak Vincent sudah bergabung dengan saya pada podcast hari ini. Kakak Yustin, terima kasih. Kakak Fadri, Kakak Oscar, terima kasih sudah bergabung dalam podcast hari ini dengan tema kewarganegaraan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang menonton podcast Hukum Tata Negara ini dengan topik kewarganegaraan. Akhir kata, see you dan sampai jumpa dalam podcast selanjutnya.